Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana lidinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul arsyil azim. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain syukur dan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa, marilah kita senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dunia ini memang menjadi representasi tempat pergulatan antara dua kata, yakni baik dan buruk. Keduanya akan saling beradu mempertahankan eksistensinya masing-masing. Kebaikan sebagai hal yang diharapkan subur dalam kehidupan manusia bisa dilihat melalui tanda atau ciri-ciri yang menunjukkan bahwa jika hal tersebut wujud atau ada ditampilkan oleh seseorang, maka kepada pelakunya akan disematkan golongan atau disebut dengan golongan-golongan orang yang diliputi dengan kebaikan. Kitab Nasaihul Ibad memberikan gambaran tentang ciri-ciri orang yang baik, terutama di bab tentang 3 nasihat, tepatnya pada makalah yang ke-41. Dinyatakan oleh Imam Nawawi, wal maqalah al-hadiyah wal arba'un, pada maqalah yang ke-41 qila, dinyatakan idza aradallahu bi'abdin khairan, ketika Allah itu menghendaki seseorang menjadi orang yang baik, maka pada kalimat berikutnya dijelaskan ada 3 ciri yang bisa kemudian ditandai menjadi ciri-ciri orang yang baik. Yang pertama adalah faqahahu fiddin. Ciri yang pertama bagi orang-orang yang dikatakan atau disematkan ke dalam dirinya orang-orang yang baik adalah faqahahu fiddin. Allah akan memberikan kepadanya kepahaman terhadap perkara-perkara atau urusan-urusan agama. Dan dijelaskan dalam kitab tersebut, baik hal itu berkaitan dengan pokok-pokok agama atau usuluddin, atau yang berkaitan dengan cabang-cabangnya atau furu'nya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang lain, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan di dalam dirinya,
maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman tentang agama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Apa maksudnya faqihu fiddin? Yakni memahami apa saja yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya. Apa saja, bisa berupa keimanan terhadap suatu berita yang gaib, suatu berita yang memang secara nalar itu tidak masuk di akal manusia, atau bisa berkaitan dengan mengamalkan perintah amar ma'ruf, melakukan kebaikan, ataupun nahi mungkar, menjauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kalau kita telisik lebih jauh, yang namanya paham itu bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengerti. Namun yang dimaksud di sini adalah makna paham itu pemahaman, pengertian itu mengarahkan pelakunya, membimbing pelakunya untuk mengimplementasikan apa yang tadi sudah dipahami. Tentu saja dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ciri yang kedua di mana ini akan melekat kepada orang-orang yang mendapatkan cap orang baik. Wa zahadahu fid dunya. Zuhud, memelihara dirinya dari sesuatu yang sifatnya duniawi. Jadi ciri yang kedua, zuhud terhadap sesuatu yang sifatnya duniawi. Maksudnya apa itu? Zuhdu fid dunya. Maksudnya di sini adalah lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Kemudian tidak berlebih-lebihan untuk menggapai dunia. Yaktafi bil halal, mencukupkan diri dengan hal-hal yang halal, sehingga dengan demikian bisa menolong seorang tersebut untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berupaya untuk melakukan sesuatu yang dapat mengalihkan fokus, mengalihkan perhatian kita dari akhirat. Hadirin sekalian, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tarkud dunia, tidak. Dan bukan pula tidak menguasai atau tidak memiliki harta benda, melainkan yang dimaksud dengan zuhud terkait dengan dunia atau harta dunia adalah meninggalkan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang tidak jelas kedudukannya, apakah itu halal, apakah itu haram. Maka dekatlah kepada yang halal. Meninggalkan ketamakan dalam mencari keuntungan duniawi yang kemudian bisa melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melalaikan kita untuk menuntut ilmu, bisa melalaikan kita untuk melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi intinya zuhdu fid dunya ini adalah bersungguh-sungguh, yajtahidu, menggapai akhirat dengan amal salihah. Yajtahidu al-akhirah bil a'malis salihah. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah. Ciri yang terakhir orang-orang yang kemudian dikatakan baik adalah wa bassarahu bi'uyubi nafsihi. Jadi dia bisa melihat aib, bisa melihat kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi Allah perlihatkan kepadanya, kepada orang-orang baik tersebut, untuk bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Tidak kemudian banyak melihat kesalahan orang lain. Siapa saja yang memiliki wawasan yang mendalam, maka kesalahan yang ada pada dirinya sendiri tidak akan tersembunyi darinya. Artinya muhasabah itu dilakukan atau diawali dari muhasabah terkait diri kita sendiri, introspeksi terhadap diri kita sendiri. Bukan kemudian
mencari kesalahan orang lain. Seperti ada pepatah, gajah di pelupuk mata itu tidak tampak, namun seekor semut di seberang lautan justru tampak besar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka barang siapa seseorang yang menginginkan supaya diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa melihat kesalahan atau aib-aib yang ada pada dirinya, maka dia bisa menempuh 4 jalan. Apa 4 jalan itu? Yang pertama, hendaklah dia duduk bersama dengan para masyayikh, berguru dengan masyayikh yang memang sudah dikasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengetahui dan mengajarkan bagaimana aib-aib jiwa kita. Yang kedua adalah mencari sahabat yang jujur, berakal budi, yang dapat mengamati keadaannya dan amal perbuatannya, kemudian akan menunjukkan kepadanya segala akhlaknya, perbuatannya, dan kesalahannya. Jadi dengan sahabat yang baik tadi, maka sahabat tersebut bisa memberitahukan kepada kita tentang kekurangan-kekurangan diri kita. Yang ketiga, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mengambil manfaat dari mengetahui kesalahannya. Jadi atas kesalahan-kesalahan, kekurangan dan aib-aib kita bisa mengambil manfaat untuk memperbaiki diri. Dan yang terakhir adalah kita melihat dalam rangka merenung, melihat dalam rangka berpikir terkait dengan hal-hal buruk yang dilakukan orang lain. Melihatnya itu bukan untuk mengoreksi orang lain, namun melihat hal itu sebagai bahan introspeksi supaya kita tidak meniru hal-hal buruk yang ada pada orang lain tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka sebagai kesimpulannya, siapapun yang ingin menjadi orang baik, maka paling tidak Allah itu akan memberikan kepadanya 3 ciri. Yang pertama adalah dia akan diberikan kepahaman terhadap perkara agama. Yang kemudian yang kedua adalah dia akan zuhud atau menjaga dirinya terkait dengan perkara-perkara dunia. Dan yang ketiga adalah dia akan bisa melihat kesalahan dalam dirinya sendiri dalam rangka untuk memperbaiki diri yang bersangkutan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز من اتقى وقد خاب من طغى. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم أقيموا الصلاة.